Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isratul Ainun Jariah dengan NIM O1A1201668 dari kelas D. Nah, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban ulangan tengah semester biokimia. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu mengenai istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Nah, yang pertama itu glikolisis. Nah, glikolisis berasal dari kata Yunani glikos yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecah atau degradasi. Jadi glikolisis merupakan reaksi metabolisme untuk pemecahan gula, dan reaksi ini meliputi 10 tahap reaksi yang dikatalis enzim. Nah, reaksi ini yang akan mengubah glukosa menjadi pirufat, dan selama proses metabolisme ini senyawa energi ATP atau adenin trifosfat dan NADH atau nikotinamida adenin dinukleotida dihasilkan pula. Nah, yang kedua itu glikogenolisis. Glikogenolisis ini merupakan kebalikan dari glikogenesis, yaitu reaksi pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa. Nah, yang ketiga glikogenesis. Nah, glikogenesis ini merupakan reaksi pembentukan glikogen untuk simpanan glukosa dan disimpan di dalam hati. Nah, yang keempat metabolisme. Metabolisme ini adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Untuk secara keseluruhan, reaksi-reaksi tersebut bertanggung jawab untuk menjaga availabilitas organisme. Nah, reaksi-reaksi tersebut secara sendiri-sendiri mungkin tidak akan penting, tetapi secara keseluruhan dalam jaring akan membentuk puzzle yang sangat dibutuhkan untuk keseimbangan fungsi biokimia. Nah, yang selanjutnya katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam proses katabolisme terjadi pelepasan energi sebagai hasil pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. Nah, yang keenam atau yang terakhir, anabolisme. Anabolisme ini adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme ini merupakan kebalikan dari katabolisme. Perbedaannya, proses anabolisme ini memerlukan energi, sementara katabolisme tidak membutuhkan energi. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Nah, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang menggunakan oksigen. Proses respirasi aerob ini melewati lagi 4 tahap. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat yang terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH atau nikotinamid adenin nukleotida H, dan 2 ATP. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam membentuk ATP. Nah, penjelasan dari gambar sebelumnya atau langkah-langkah dari glikolisis. Yang pertama itu tahap pertama, glukosa yang akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Nah, pada tahap ini membutuhkan energi dari ATP atau adenin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP atau adenin fosfomerase. Dan yang kedua itu glukosa. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfoheksaisomerase. Nah, yang ketiga fruktosa 6-fosfat yang akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Nah, dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Nah, yang keempat itu fruktosa 1,6-bifosfat atau 6 atom C yang akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau 3 atom C dan dihidroksi asetan fosfat atau 3 atom C. Nah, reaksi tersebut dikatalis oleh enzim aldolase. Nah, yang kelima, satu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk
akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim tiriosafosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehid 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, yang keenam, gliseraldehid 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dihidrogenase. Nah, pada reaksi ini akan mulai terbentuk NADH. Yang ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Nah, pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Nah, yang kedelapan, 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Langkah selanjutnya, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. Nah, langkah yang ke-10 atau yang terakhir, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Nah, dalam tahap ini dihasilkan juga energi dalam bentuk ATP. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam pirufat menjadi molekul asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini merupakan senyawa berkarbon 2. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, CO2 dan NADH2. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Tahap yang ketiga, siklus Krebs. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada 2 tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Tahapan siklus Krebs adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, asam pirufat dari proses glikolisis. Selanjutnya masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NADH+ atau nikotinamida adenin dinukleotida dan koenzim A atau CoA membentuk asetil-CoA. Dalam peristiwa ini, CO2 dan NADH dibebaskan. Perubahan kandungan C dari 3C atau asam pirufat menjadi 2C atau asetil-CoA. Yang kedua, reaksi antara asetil-CoA 2C dengan asam oksaloasetat atau 4C akan terbentuk asam sitrat 6C. Dalam peristiwa ini CoA dibebaskan kembali. Nah, langkah yang ketiga itu asam sitrat 6C dengan NADH+ membentuk asam alfa ketoglutarat atau 5C dengan membebaskan CoA dengan membebaskan CO2. Nah, yang keempat, peristiwa tersebut agak kompleks, yaitu pembentukan asam suksinat atau 4C setelah bereaksi dengan NADH dengan membebaskan NADH CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik. Nah, yang kelima, asam suksinat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan FADH atau flarin adenin dinukleotida dan membentuk asam malat atau 4C dengan membebaskan FADH2. Yang keenam atau yang terakhir itu asam malat 4C kemudian bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam oksaloasetat 4C dengan membebaskan NADH. Karena asam oksaloasetat akan kembali dengan asetil-CoA seperti langkah yang kedua. Dapat disimpulkan bahwa siklus Krebs merupakan tahap kedua dalam respirasi aerob yang mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama menghasilkan NADH, menghasilkan FADH2 dan ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Dalam siklus Krebs ini dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Langkah yang terakhir itu transport elektron. Rantai transport elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob. Transport elektron sering disebut juga sebagai sistem rantai respirasi atau sistem oksidasi terminal. Molekul yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Nah, tahap ini berfungsi mengoksidasi NADH dan
NADPH2 dan FADH2 pada tahap-tahap sebelumnya. Elektron dan H+ dari senyawa-senyawa tersebut dialirkan melalui senyawa-senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Setiap terjadi perpindahan elektron, energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP. Oksigen berfungsi sebagai penerima elektron terakhir pada proses tersebut. Selanjutnya, oksigen bergabung dengan H+ membentuk H2O. Pembentukan ATP dalam sistem transfer elektron terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Oksidasi NADH dapat menghasilkan 3 ATP. Adapun oksidasi FADH2 menghasilkan 2 ATP. Organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria. Dengan demikian, pengurangan ATP untuk pemindahan NAD ke dalam mitokondria tidak terjadi. Jadi, jumlah total ATP yang dihasilkan sebanyak 38. Respirasi yang kedua yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satu contohnya adalah proses fermentasi. Seperti pada respirasi aerob, glukosa merupakan substrat pada tahap awal fermentasi. Glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan terbentuk 2 ATP. Akan tetapi, reaksi fermentasi tidak secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, sehingga ATP yang dihasilkan lebih sedikit dari jumlah ATP yang dihasilkan oleh glikolisis. Contoh fermentasi adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dilakukan oleh jamur ragi secara anaerob. Sebagai substrat difermentasi menjadi asetaldehid. NADH memberikan elektron dan hidrogen kepada asetaldehid sehingga terbentuk produk akhir alkohol yaitu etanol. Pada fermentasi ini dihasilkan 2 ATP. Nah, untuk fermentasi asam laktat terjadi pada otot manusia saat melakukan kerja keras dan persediaan oksigen kurang mencukupi. Nah, pada fermentasi ini molekul asam pirufat hasil glikolisis menerima elektron dan hidrogen dari NADH. Transfer elektron dan hidrogen menghasilkan NAD+ kembali. Pada saat yang sama, asam pirufat diubah menjadi asam laktat dan menghasilkan ATP. Jika dibandingkan energi yang diperoleh dari respirasi aerob dan energi dari fermentasi, respirasi aerob menghasilkan energi yang lebih tinggi. ATP yang dihasilkan respirasi aerob adalah 36 ATP untuk oksidasi 1 molekul glukosa. Sebaliknya, dengan fermentasi hanya akan diperoleh total energi sebesar 2 ATP. Jadi, energi respirasi aerob adalah 18 kali lipat lebih tinggi dibanding energi fermentasi. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukagon secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto atau neto bolak-balik dan penghematan glukosa, yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Kedua hormon ini memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bahkan keseimbangan gula darah sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Nah, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat, atau gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon atau 2C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit. Nah, untuk pembahasan yang keempat, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibanding energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat.
Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36. Sedangkan metabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa atau 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibanding dengan dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Nah, untuk pembahasan yang kelima terkait penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Nah, yang saya ambil contohnya di sini yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Hiperglikemia disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Disregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendalian jalur-jalur reaksi di dalam proses metabolisme karbohidrat. Nah, cara untuk mencegah penyakit ini yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi asupan gula, olahraga dengan teratur, dan menghindari atau mengurangi merokok. Tindakan untuk mengobati atau kuratif penyakit ini yaitu hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang telah dianjurkan oleh dokter. Perubahan pola hidup sehat dan pemberian obat-obatan diabetes di bawah pengawasan dokter. Tindakan yang dapat menyembuhkan penyakit diabetes mellitus karena penerapan pola hidup sehat, contohnya dengan rajin berolahraga, dapat membantu tubuh menggunakan hormon insulin dengan lebih efektif sehingga kadar gula darah dalam darah dapat lebih terkontrol. Yang kedua, penyuntikan hormon insulin untuk menggantikan fungsi hormon insulin yang seharusnya diproduksi oleh pankreas karena para penderita diabetes mellitus tahap 1, penderitanya tidak dapat menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Sedangkan pada penderita diabetes mellitus tahap 2, tubuh penderita masih bisa memproduksi hormon insulin meski jumlahnya tidak mencukupi atau sel-sel di dalam tubuh tidak sensitif terhadap efek hormon tersebut. Nah, itu saja penjelasan jawaban hasil ujian tengah semester saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.